Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan bab dari mengulas buku dari sebelumnya. Video sebelumnya saya sudah membahas tentang fenomena kepemimpinan dan definisi kepemimpinan. Pada bab 3 ini saya akan membahas tipe-tipe dan peranan kepemimpinan. Pada kenyataannya, seseorang pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya tersebut akan terjadi adanya suatu perbedaan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya. Artinya dalam sebuah organisasi, dalam beberapa organisasi terdapat dari organisasi tersebut terdapat masing-masing memiliki satu pemimpin. Nah, dalam organisasi tersebut, pemimpin tersebut pasti menerapkan gaya kepemimpinannya, gaya memengaruhi orang lain tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Nah, contohnya ada yang menerapkan gaya otoriter, demokrasi, dan lain-lainnya. Nah, mari kita masuk ke dalam tipe-tipe kepemimpinan. Menurut Terry, tipe-tipe kepemimpinan terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama tipe kepemimpinan pribadi atau personal leadership. Tipe kepemimpinan pribadi ini segala tindakan yang dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi langsung dengan bawahannya. Petunjuk ini dilakukan secara lisan atau langsung eh, tatap mata kepada bawahannya. Perintah dilakukan secara pribadi oleh pemimpin yang bersangkutan. Yang kedua, tipe kepemimpinan non-pribadi. Pada pada pemimpin ini, segala kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh bawahan atau media non pribadi, baik rencana atau perintah dan juga pengawasan. Yang ketiga, tipe kepemimpinan otoriter. Pada kepemimpinan otoriter ini, biasanya eh, pemimpin tersebut bekerja sangat keras, sangat bersungguh-sungguh, sangat teliti dan sangat tertib peraturan. Ia bekerja menurut peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Ia memimpin secara ketat, tegas, dan instruksinya harus ditaati. Pemimpin ini banyak tidak disukai oleh para bawahannya, kecuali itu di kalangan-kalangan militer. Kalau diterapkan di organisasi-organisasi yang lain selain militer, itu sangat sulit untuk organisasi tersebut berkembang. Karena dalam karena dalam pengambilan keputusan hanya pemimpin yang bertindak dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan pendapat-pendapat dari para bawahannya. Ya, tipe keempat kita masuk ke kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan ini berpikir demokratis akan menganggap dirinya jadi pemimpin ini menganggap dirinya tersebut bagian dari anggota bawahnya tersebut. Ia berusaha untuk bertanggung jawab untuk terlaksananya tujuan bersama. Ini dilakukan agar setiap anggota turut bertanggung jawab, maka dari itu setiap anggota harus ikut serta dalam setiap kegiatan dalam contohnya dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, bahkan penilaian. Setiap anggota akan dianggap sebagai potensi yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Yang kelima itu tipe kepemimpinan paternalistik. Pada kepemimpinan ini, kepemimpinan didirikan oleh suatu pengaruh yang bersumber dari sifat kebapakan, eh, yang dalam hubungannya pemimpin ini adalah tujuan untuk melindungi, untuk memberikan arah seperti halnya bapak dalam keluarga. Yang keenam, tipe kepemimpinan menurut bakat. Pada kepemimpinan ini biasanya timbul dari kelompok yang orang-orang yang bersifat informal, di mana memungkinkan mereka dapat berlatih dengan adanya sistem kompetisi, sehingga biasanya menimbulkan daya saing dari kelompok bersangkutan dan akan muncul pemimpin yang mempunyai bakat di antara yang ada dalam kelompok tersebut. Jadi jadi kelompok-kelompok tersebut memiliki bakat-bakat yang sama. Jadi pemimpin itu akan muncul dari
memiliki bakat yang paling menonjol dari kelompok tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam peranan kepemimpinan. Fungsi utama dari kepemimpinan adalah membantu kelompok untuk belajar, memutuskan, dan bekerja secara lebih efisien dalam peranannya dalam melakukan tugasnya. Kepemimpinan ini sebagai pelatih seseorang dalam bawahannya. Yang pertama yang harus dilakukan pemimpin terhadap bawahannya itu pemimpin membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Itu menciptakan suasana kerja, hubungan interaksi antara bawahan dan atasan itu harus harmonis. Yang kedua, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Bagi karyawan-karyawan baru yang belum tahu apa yang harus dikerjakan, pemimpin inilah yang berfungsi untuk mengarahkan apa yang harus dikerjakan, apa ini itunya. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri sendiri. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan dengan kelompok. Jadi harus melakukan diskusi rutin kepada setiap organisasinya. Yang kelima, pemimpin memberikan kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu kepemimpinan yang efektif? Eh, Menurut guru manajemen terkenal itu Peter Drucker menjawab hanya dengan beberapa kalimat. Fondasi dari kepemimpinan yang efektif adalah berpikir berdasarkan misi organisasi, mendefinisikannya dan menegakkannya secara jelas dan nyata. Salah satu guru kepemimpinannya adalah John Maxwell dengan bukunya 21 Law of Leadership. Demikian video saya hari ini. Nantikan video saya selanjutnya untuk mengulas buku ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.